Saya akan ngobrol dengan Pak Abun di depan, Pak. Tepuk tangan dulu untuk Pak Abun. Nanti tolong diperhatikan inspirasi apa yang bisa ditimba dari Pak Abun. Pak Abun ini bagi saya sama dengan yang lain. Hanya saya nggak mungkin mengajak semuanya kan. Jadi saya mengajak Pak Abun saja. Pak Abun nanti menjawab saja pertanyaan saya. Ya. Pak Abun, saya itu terkesan oleh apa yang pernah diungkapkan oleh Pak Abun. Yang pernah diungkapkan kepada saya waktu itu adalah saya ingin menjadi yang berguna bagi masyarakat. Ya. Betul kan? Betul. Itu sangat terkesan bagi saya. Saya ingin menjadi yang berguna bagi masyarakat. Jadi bukan hanya bagi orang Katolik, tapi berguna bagi masyarakat. Tentu yang dimaksud adalah masyarakat di mana Bapak Abun ini tinggal, yaitu di Talahap. Bagaimana prosesnya kok bisa muncul kata-kata atau filosofi atau sesuatu yang dihayati tadi? Betul, terima kasih Romo. Awalnya itu ketika saya pensiun tuh 2 bulan tuh saya tuh berpikir, Romo, apa yang akan saya lakukan setelah saya pensiun? Kalau mau membuka wira swasta, tentu kita juga harus punya modal, juga katanya bakat gitu ya. Terus saya pelan-pelan keliling di Talahap itu, mulai dari RT 14 sampai RT 20 sore hari saya berjalan, terus ketemu di situ ada yang lagi di kolam, terus saya ngobrol, ada yang lagi bikin anyaman, terus saya mampir ngobrol, lalu ada yang lagi bercocok tanam, saya ngobrol. Ternyata dari obrolan-obrolan itu mereka ya kebanyakan ada niat, ada kemauan, tetapi sepertinya bagaimana melangkah. Seperti ada yang lagi tani itu. Kenapa saya tanya sebulan itu, kok tumbuhannya kok seperti ini, katanya gitu. Kenapa nggak nanam ini? Rupa katanya, gimana bisa nanam ini, modalnya juga nggak ada. Terus saya ke kolam, kok besar banget nih, tapi cuma berapa ikan. Nah, setelah itu 2 minggu kemudian ada 4 RT datang ke rumah saya. Mungkin Tuhan langsung menjawab gitu ya. Ada 4 RT datang ke saya, berikut RW. Dia tuh membawa bungkusan, dibungkus koran, saya nggak tahu apa gitu. Cuma dia mengatakan, Pak, tolong jadi sekretaris RW, katanya gitu. Waduh, saya bilang, RT-nya siapa aja? Kan saya tidak tahu RT-RT-nya saya tidak tahu. Terus yang mau dipilih, yang terpilih saya tidak tahu. Terus saya asal mau aja gitu. Begitu saya bilang mau, dia buka bungkusan yang di koran itu ternyata batik, seragam batik. Lalu 1 minggu kemudian ada peresmian RT RW. Nah, kita mulai pertemuan awal dengan RT. Lalu saya mengatakan, kita sebagai pengurus harus membuat satu hal yang bisa berguna untuk masyarakat. Lalu saya sampaikan, dan saya kecil-kecil membuat rencana strategi bagaimana perencanaan tidak jauh-jauh dan tidak muluk-muluk, tetapi saya ingin menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat itu. Lalu salah satu pengurus, kita jangan ke sana dulu, kita konsentrasi ke fisik. Ya akhirnya setuju lah, RW setuju, RT setuju. Kita membangun fisik dulu karena merasa bahwa Talahap ini termasuk pinggiran gitu ya. Yang kami rasakan, pembangunan itu selalu adanya di kelurahan, perbatasan-perbatasan kelurahan. Talahap itu seperti yang tertinggal, Terus setelah itu kita berbicara terkait dokumen yang diberikan oleh RW yang lama. Bertemulah satu SK namanya Bengkok gitu Nah ini saya bilang Bengkok ini digarap oleh siapa? Ternyata tanah itu kosong aja begitu. Lalu muncul di tingkat pengurus itu muncul, gimana kalau kita membentuk tim atau membentuk tim tani, katanya gitu. Padahal
bukan lahan pertanian. Usulnya kepada siapa? Usul pada RW. Nah, lalu ada yang nanggapi dari RT 16 menanggapi, yuk tapi kelompoknya apa nih katanya. Ya udah, ya sebut aja Besar Maju nama itu. Besar Maju. Lalu di situ kita lah buat kelompok tani Besar Maju. Nah, dari situ mulai muncul ide nama. Muncul ide ini akses ke situ itu gimana nih? Sedangkan jalan aja kayaknya harus melalui kebun-kebun orang, nggak ada akses bagaimana. Lalu muncul ide untuk mengajukan supaya membangun jalan gang ke arah kebun, ke arah pesawahan. Puji Tuhan, 3 bulan proposal diajukan, udah ada jawaban. Diajukan Ke Departemen Pertanian. Bapak sudah tahu dari awal bahwa pengajuan proposal itu ke pertanian atau itu hasil bertanya-tanya? Ya, sudah tahu karena memang pertanian ini karena kita kan akan membuat akses menuju perkebunan dan pertanian. Berarti arahnya ke sana. Nah, sambil kita mendekati Rama yang ada duduk di Departemen Pertanian, kita dekati, ya udah datang aja ke pertanian. Dan puji Tuhan 3 bulan muncul dana, sebut dana hibah sebetulnya, karena di Departemen Pertanian itu sebetulnya dana itu udah ada, tinggal bagaimana cara melobi gitu kan. Muncul dana kurang lebih 100 juta ya, puji Tuhan lama kemarin lihat gangnya seperti itu dan kuat, cukup bagus dan kita punya akses. Terus kita juga setelah itu bagaimana kemarin ini udah ada jalan tetapi ini mau diapain, kami sama RT RW kumpul lagi, kita ngajuin bibit romo itu untuk di perkebunan. Puji Tuhan bibit saya ambil ke kelurahan, muncul bibit jagung dan cabai, dan tidak lama kemudian yang mereka akan disemai dan nanti mungkin setelah semen baru di ini. Itu pengalaman awal Romo. Tadi saya bertanya kepada Bapak Abun mengenai bagaimana proses munculnya sebuah niat saya ingin menjadi yang berguna bagi masyarakat. Nah, itu bermula dari Bapak Abun punya waktu. Lalu kemudian waktu yang oleh Tuhan masih dianugerahkan direnungkan, mau digunakan untuk apa. Lalu dalam rangka menjawab itu, Bapak Abun ini jalan-jalan di masyarakat di mana Bapak Abun untuk menjadi bagiannya yang ditelahap. Tetapi jalan-jalannya itu untuk mencermati apa yang ada di masyarakat. Nah, Bapak Abun melihat bahwa ternyata di Talahap itu tidak sedikit yang ingin maju tetapi nggak ngerti harus bagaimana. Jadi Bapak Abun melihat ada orang-orang yang masih punya niat untuk maju tapi perlu dibantu untuk itu karena nggak tahu. Nah, itu juga berpengaruh pada pencarian jawaban atas pertanyaan tadi. Waktu saya mau dipakai untuk apa? Nah, jadi merenungkan waktu, merenungkan yang dijumpai di masyarakat karena jalan-jalan dan ngobrol dengan mereka, itu kemudian melahirkan sebuah niat tadi. Saya ingin menjadi yang berguna bagi masyarakat. Dan nyala api ini, nyala semangat ini itu tidak padam tapi malah semakin besar. Maka kemudian muncul kegiatan. Kegiatan yang dilakukan adalah menghubungi pengurus RW, menyampaikan. Siap ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3.